Apa Bapak sehat? Apa Ibu sehat hari ini? Ya, sehat. Hari ini kita akan menyampaikan materi pengukuran faktor resiko PTM, yaitu mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan menghitung IMT. Namun pada hari ini kita lebih fokus membahas pengukuran tinggi badan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu alat apa aja yang dipakai untuk mengukur tinggi badan? Nggak tahu, Bu. Nah, itu di sini Nah, untuk mengukur tinggi badan, alat-alat yang diperlukan yaitu dengan mikrotoa atau dengan alat ini penggaris tiang pengukur. Jadi Bapak Ibu, cara pengukurannya, posisikan kalian berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Posisi ujung tumit kedua telapak kaki dirapatkan dan menempel pada dinding. Posisi tumit, pantat, punggung, dan belakang kepala menempel pada dinding. Posisi kepala tegak pada pandangan mata lurus ke depan dan lengan menggantung santai. Meteran mikrotoa diturunkan hingga mengenai puncak kepala kalian. Kemudian dilakukan pembacaan hasil. Kita sekarang akan mencontohkan secara langsung cara pengukuran tinggi badan. Bisakah saya minta satu untuk menjadi contoh ke depan? Pasien kalian berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Posisikan ujung tumit, kedua telapak kaki dirapatkan. Telapak kaki dirapatkan menempel di dinding. Menempel di dinding dalam posisi agak terbuka di bagian jari kaki. Pada waktu mengukur, posisi tumit dan pantat punggung menempel dan belakang kepala menempel pada dinding. Posisi kepala tegak. Pandangan mata lurus ke depan. Terus pembacaan hasil. Terus 49. Bu, bapak-bapak ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Bisa nggak, Bu? Kira-kira kalau kita ngukur tinggi badan itu menggunakan kayak meteran tukang jahit itu? Kalau make itu kayaknya kurang akurat Pak. Jadi soalnya kan itu nggak ada penahannya ya Pak ya. Kayak mikrotoa kan sudah ada pas diukur itu kayak nggak bisa diukur karena kan meteran kan. Jadi nggak bisa diukur dengan akurat itu Pak. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan menyimpulkan bahwa pengukuran tinggi badan sangat perlu dan berat badan itu untuk menilai berat badan kita ideal apa enggak. Tapi itu dilakukan dalam setahun, bisa tiap bulan juga enggak apa-apa. Untuk kita melihat tinggi badan kita, berat badan kita, IMT kita termasuk normal. Saya di sini mengharapkan ibu-ibu kader agar dapat membawa masyarakat sekitarnya untuk selalu cek kesehatan secara berkala untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Demikian ya Bapak Ibu penyampaian saya dalam pengukuran faktor risiko PTM. Atas kerjasamanya ibu-ibu dan bapak-bapak saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Saya Dr. Joko, dokter dari Puskesmas Manggar Baru. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat dokter.
Apakah pagi ini masih semangat? Semangat. Ya, pada hari ini kita akan membahas masalah pemeriksaan faktor risiko PTM atau penyakit tidak menular. Apa-apa saja yang termasuk dalam pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular ini? Yang pertama, ada pemeriksaan tekanan darah, yang kedua pemeriksaan gula darah, yang ketiga pemeriksaan kolesterol, yang keempat pemeriksaan ketajaman penglihatan, yang keenam adalah pemeriksaan ketajaman pendengaran. Ya. Khusus untuk hari ini saya akan membawakan materi mengenai pemeriksaan ketajaman penglihatan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya ada yang pernah melakukan pemeriksaan ketajaman mata nggak di sini? Belum pernah, dokter. Oke, kalau gitu saya tanya lagi ya. Kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang tahu nggak apa-apa saja yang diperlukan untuk kita melakukan pemeriksaan ketajaman mata ini? Belum tahu, dokter. Oke, ya udah. Pemeriksaan ketajaman mata ini sebenarnya bukan pemeriksaan yang terlalu ribet ya ibu-ibu. Artinya kita tidak membutuhkan peralatan-peralatan khusus untuk melakukan pemeriksaannya. Jadi sebenarnya pemeriksaan ini bisa dilakukan di suatu ruangan atau di ruangan terbuka yang cukup cahaya. Sebenarnya tujuan kita untuk melakukan pemeriksaan ketajaman mata ini adalah untuk mendeteksi dini gangguan penglihatan pada orang-orang, sehingga kita bisa lakukan deteksi dini terhadap gangguan penglihatan pada orang-orang, sehingga kita bisa menterapi secara dini dan gangguan penglihatan ini nggak terjadi secara berlarut-larut pada orang-orang. Jadi untuk melakukan pemeriksaan ketajaman mata ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa sambil melihat ke PowerPoint ini, sudah ada disebutkan di sini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jarak pemeriksa dan orang yang diperiksa itu sekitar 6 meter, atau kalau kita ukur pakai kaki yaitu 20 kaki atau 20 langkah. Kemudian posisinya pemeriksa dan orang yang diperiksa harus saling berhadapan. Syaratnya juga ruangan harus dalam keadaan yang terang atau cahayanya cukuplah. Langkah ketiga, setelah yang diperiksa menutup satu matanya, kemudian pemeriksa melakukan gerakan-gerakan pada jari untuk melakukan hitungan jari, kemudian meminta pasien atau yang diperiksa untuk menyebutkan itu berapa. Kalau tiga-tiganya itu benar, berarti tidak ada masalah dalam ketajaman penglihatan. Kira-kira itu materi yang bisa saya bagikan. Mungkin untuk bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang saya tanyakan? Saya, Pak. Kalau pemeriksaannya misalnya anak-anak, apa sama dengan pemeriksaannya kayak gitu? Tidak ada ketentuan untuk pemeriksaan ini. Jadi untuk anak-anak, dewasa atau lansia itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan ini. Kita akan memulai pemeriksaan ini secara langsung ya, Bu. Ya. Nah, saya minta satu orang untuk maju ke depan. Boleh saya? Yang pertama kita anggap kalau misalnya jarak dari pemeriksa dan yang diperiksa adalah 20 kaki, kita anggap ini sudah 20 kaki. Oke, Ibu sebutkan jari saya berapa ya Bu ya? Ini berapa Bu? 2, Ini? 4, Ini? 5. Oke, untuk mata yang kanan, karena sudah benar 3 dari 3 pemeriksaan, berarti ketajaman mata sebelah kanan normal. Berarti ketajaman mata yang sebelah kiri juga normal. Berarti kita bisa simpulkan di kedua mata pasien ketajaman matanya dalam batas normal. Jadi, kalau boleh saya simpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, pemeriksaan ketajaman mata adalah pemeriksaan yang cukup sederhana untuk kita lakukan, tapi
itu penting untuk mendeteksi secara dini fungsi dari penglihatan orang. Jadi untuk para kader, saya harapkan untuk bisa melakukan pemeriksaan ini secara mandiri dan bisa diterapkan untuk lakukan pemeriksaan terhadap pasien-pasien yang beresiko terhadap penurunan ketajaman penglihatan ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurjana, petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Manggar Baru. Gimana kabarnya Ibu-ibu, Bapak-bapak hari ini? Udah. Sehat. Hari ini kita akan membahas terkait aplikasi Sehat Indonesiaku atau yang biasa disebut ASIK. Nah, jadi untuk aplikasi ASIK sendiri, Ibu-ibu, merupakan aplikasi yang terintegrasi ya, yang akan digunakan oleh petugas kesehatan dan juga ibu-ibu kader sekalian untuk menginput data, monitoring data perkembangan pasien untuk tenaga kesehatan layanan primer. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku, di sini bisa menggunakan web atau aplikasi Android. Nah, aplikasi Android ini tentunya Bapak Ibu udah nggak asing dong ya dengan menggunakan HP Android. Dan bagaimana sih cara-caranya? Caranya cukup simpel ya Ibu-ibu. Bisa sambil kita praktekkan bersama ya. Nah, Ya. jadi yang pertama adalah kita membuka aplikasi Play Store. Ibu bisa mencari aplikasi Sehat Indonesiaku. Nah, kemudian diinstal. Setelah diinstal, karena kita belum punya akunnya, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Ya, supaya lebih jelasnya lagi kita tonton sama-sama video edukasi bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Sehat Indonesiaku. Nah, setelah menonton video tadi tentunya lebih jelas ya Ibu-ibu ya, karena memang lebih simpel dan mudah untuk kita aplikasikan. Nah, dari video tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada yang bertanya, mungkin langsung aja ya kita aplikasikan, kita praktekkan di HP ibu-ibu, bapak-bapak masing-masing. Sambil saya lihat ya, buka aplikasi Play Store, kemudian download aplikasi Sehat Indonesiaku. Ibu, bapak-bapak, kita sudah mempraktekkan bagaimana cara pengoperasian aplikasi Sehat Indonesiaku. Nah, jadi sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa digunakan di berbagai macam kegiatan, khususnya di screening usia produktif yang kemudian nanti Bapak Ibu akan praktekkan di lapangan gitu ya, secara real time. Nah, semoga dengan memudahkannya Bapak Ibu sekalian, yaitu pakai aplikasi dan khusus di HP saja gitu ya, nggak perlu repot menggunakan komputer ataupun perangkat-perangkat yang lain, membuat Bapak Ibu semakin semangat untuk menjalankan kegiatan screening usia produktif khususnya di wilayah masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.